Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sholiqul Hadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Iwan Maulana dengan NIM 215051152 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Asnadia Fatika dengan NIM 215051168 sebagai materi kedua. Yang ketiga, Shantia Hafifatul Elisa dengan NIM 215051138 sebagai pemateri ketiga. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Ijarah dan Al-Ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Definisi Al-Ijarah. Al-Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Dasar hukum al-ijarah. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarak. Rukun al-ijarah. Yang pertama, dua orang yang bertekad atau akid, yaitu mu'ajir atau orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah, dan mustajir, orang yang menyewa suatu atas menerimanya. Yang kedua, syibhat atau ijab kabul. Yang ketiga, sewa atau imbalan. Yang keempat, manfaat. Syarat al-ijarah. Yang pertama, berkaitan dengan dua orang yang berakad. Yang kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Yang keempat, objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada. Yang kelima, objek al-ijarah itu suatu yang dihalalkan oleh syarak. Yang keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Baik, selanjutnya untuk materi berikutnya. Selanjutnya yaitu syarat al-ijarah yang nomor 7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. 8. Ijrah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Pembatalan dan berakhirnya al-ijarah. 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan orang yang menyewa. Misal, barang yang disewakan
rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang disewa mati. Yang kedua, terpenuhinya manfaat benda ijarah atau selesainya dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang melarang membatalkannya. Misal, masa ijarah terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Selanjutnya, jenis-jenis al-ijarah. 1. Ijarah atas manfaat. Disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 2. Ijarah atas pekerjaan. Disebut juga upah, mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek kedua akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya, contoh al-ijarah, yaitu sewa rumah, toko, dan semacamnya jika seorang menyewa, rui, atau dipinjamkan pada orang lain. Definisi i'arah atau al-ariyah. Al-ariyah ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Rukun al-ariyah ada 4. 1. Al-mu'ir, orang yang memberi pinjaman. 2. Al-musta'ir, orang yang meminjam. 3. Al-musta'ar atau al-mu'ar, barang yang dipinjamkan. 4. As-sigot. Syarat-syarat dalam al-ariyah ada 4. 1. Syarat mu'ir. 2. Syarat musta'ir. 3. Syarat musta'ar. 4. Syarat sigot. Gugurnya ariyah ada 3. 1. Meninggal dunia di salah satu pihak atau keduanya. 2. Gila dari salah satu pihak. 3. Adanya permasalahan dalam